Hai semuanya, kembali lagi bersama Bambu Runcing. Jenis awan sangat berpengaruh dalam penerbangan karena dapat membahayakan pesawat. Beberapa jenis awan yang berbahaya bahkan bisa membuat suatu penerbangan dibatalkan. Penyebab terjadinya kecelakaan pesawat sangat beragam, misalnya karena kondisi cuaca, kelalaian manusia, kondisi pesawat dan lainnya, termasuk kondisi awan. Jika dilihat dari bumi, awan apapun bentuknya sama saja. Namun jika berada di udara, ada beberapa awan yang harus diwaspadai dan berbahaya bagi pesawat yang sedang terbang. Oleh karena itu, kondisi cuaca adalah faktor besar dalam keselamatan penerbangan. Menurut laman Southern Wings, sepanjang sejarah penerbangan di seluruh dunia, tak sedikit pesawat rusak dan bahkan pecah ketika menghadapi awan badai petir saat penerbangan. Ada berbagai jenis formasi awan yang umumnya mewakili bagaimana bentuk dan karakteristik lainnya. Ahli meteorologi menggunakan istilah Latin untuk menamakan awan-awan ini dan karakteristiknya. Nah, di sini kita akan membahas tentang 4 jenis awan yang berbahaya untuk penerbangan versi Bambu Runcing. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel Bambu Runcing dan aktifkan juga tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari Bambu Runcing. Nomor 1. Awan cumulonimbus. Awan cumulonimbus adalah salah satu awan yang paling ditakuti bagi dunia penerbangan. Awan ini sangat berbahaya. Karena bentuknya tebal vertikal yang menjulang tinggi, padat sehingga terlihat mirip dengan gunung atau sebuah menara. Awan jenis ini dapat mengakibatkan badai petir yang bergejolak hebat di atmosfer. Pesawat yang nekat terbang akan mengalami banyak masalah jika terbang masuk ke dalam jenis awan cumulonimbus. Nomor 2. Awan mammatus. Awan mammatus atau mammatocumulus merupakan istilah untuk bentuk gumpalan-gumpalan menggantung yang terbentuk di dasar awan. Fenomena di mana awan berbentuk balon terbalik, bergelembung-gelembung, bergelombang dan terlihat sangat lembut yang membentuk formasi sehingga terlihat sangat indah dan menakjubkan. Walaupun indah, awan mammatus merupakan pertanda datangnya cuaca ekstrim atau badai yang dapat menyebabkan turbulensi yang cukup hebat pada pesawat. Meskipun awan ini jarang ada di Indonesia, namun bagi yang penerbangan jarak jauh ke luar negeri, para pilot tentu waspada. Nomor 3. Awan lentikular. Dinamakan lentikular karena bentuknya yang mirip dengan lensa dan disebut UFO sebab mudah dikenali seperti piring terbang. Awan lentikular biasanya terbentuk di atas pegunungan. Ketika angin kencang menghantam gunung, awan ini dipaksa naik oleh medan gravitasi, lalu udara mendingin dan menciptakan awan yang menutupi punggung bukit. Di Indonesia, awan ini bisa diamati di sekitar Gunung Salak, Bogor. Memang bentuknya indah, namun di sekitar awan ini terjadi hembusan angin yang kuat dan kencang. Hembusan angin inilah biasanya berbahaya bagi pesawat yang melintasi daerah tersebut karena bisa kehilangan kendali. Sehingga pilot akan sangat menghindari awan ini jika terbang dekat area pegunungan atau perbukitan. Karena jika nekat menerobos atau bahkan terbang di dekatnya saja, dapat menyebabkan turbulensi yang kuat bagi pesawat-pesawat yang terbang dekat dengan puncak pegunungan. Nomor 4. Awan cumulus. Salah satu istilah awan paling umum yang akan Anda dengar dalam penerbangan adalah awan cumulus. Ia merupakan awan putih yang mengembang. Awan cumulus termasuk ke dalam awan dengan jenis klasifikasi awan perkembangan vertikal, di mana awan ini berada di ketinggian sangat rendah. Pada cuaca cerah, awan putih ini akan terlihat seperti bola kapas yang berbaris rapi. Awan ini juga termasuk ke dalam salah satu awan yang berbahaya untuk penerbangan. Cumulus terbentuk ketika atmosfer tidak stabil dan partikel air menjadi sangat tinggi. Atmosfer akan memberikan daya angkat uap yang tinggi, sehingga awan ini bisa mencapai ketinggian ribuan kaki. Meningkatnya tekanan atmosfer membuat awan cumulus naik yang menimbulkan turbulensi bagi pesawat terbang. Jika pesawat terjebak di dalam awan ini bisa beresiko fatal. Oke guys, sekian informasi dari kami. Sampai jumpa di bahasan selanjutnya.